Perkenalkan, nama saya Feristano Tubesi. Saya dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan sistem dana tetap dan sistem dana tidak tetap. Hari ini saya akan menjelaskan sistem dana tetap terlebih dahulu, di mana ada soal CV Indah Jahya membuka pada tanggal 1 November 2018 dengan menerima uang sebanyak 3 juta rupiah dari kas. Berarti tanggal 1 November itu ada pembentukan dana kas kecil. Kalau ada pembentukan dana kas kecil, maka kita catat kas kecilnya. Nah, kas kecil. Kas kecilnya bertambah di debit sebesar 3 juta rupiah dan kasnya berkurang sebesar 3 juta rupiah di kredit. Nah, selanjutnya tanggal 2 Desember dibeli materai sebesar Rp320.000. Ini adalah dana tetap, berarti kita mencatatnya tidak di jurnal. Kemudian tanggal 7 dibayar rekening listrik dan air, sama pengeluaran, maka kita catat tidak di jurnal. Tanggal 12 dibayar biaya iklan pada harian Kompas membayar, berarti pengeluaran sistem dana tetap, berarti sama, tidak di jurnal. Selanjutnya tanggal 14 dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka 500.000 disetor kembali ke kas, maka kita mengembalikan dana kas kecil dikembalikan ke kas, maka kas kecilnya berkurang, kasnya bertambah, maka kita catat kasnya bertambah di debit sebesar Rp500.000. Sedangkan kas kecil berkurang sebesar Rp500.000 di kredit. Kemudian tanggal 15 Desember dana kas kecil diisi kembali, maka kita catat pengeluarannya di tanggal 2, 7, 12. Maka materai, karena sudah tertulis suplai kantor, maka kita catatnya beban suplai kantor sebesar Rp320.000 di debit. Kemudian Rp320.000. Kemudian beban listrik sebesar Rp340.000. Nol kebanyakan. 340. Nah, selanjutnya beban air sebesar jumlahnya 220.000 rupiah. Nah, kemudian beban iklan jumlahnya 200.000 rupiah.
maka yang akan kredit yang berkurang adalah kasnya jumlahnya 1.080.000 rupiah. 80.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 18 Desember. Biaya diangkut tidak di jurnal. Kemudian tanggal 22 biaya telepon sama ini dicatatnya tidak di jurnal. Kemudian tanggal 26 beli perlengkapan kantor sama, ini juga tidak di jurnal. Selanjutnya tanggal 28 biaya pengobatan sama, ini juga dicatatnya tidak di jurnal. Kemudian tanggal 30 yang pertama biaya angkut, ini sama, kita mencatatnya tidak di jurnal. Nah, tanggal 30 yang kedua ini ada pengisian dana kas kecil kembali, berarti yang dicatat dari tanggal 18 sampai tanggal 30 yang pertama. Kita tulisnya beban ulang beban angkut pembelian sebesar Rp225.000. Selanjutnya beban beban telepon sebesar Rp400.000. Kemudian beban perlengkapan kantor sebesar 725.000. Selanjutnya kemudian biaya rupa sebesar biaya rupa-rupa jumlahnya sebesar Rp175.000. Kemudian yang terakhir tanggal 30 biaya angkut barang sebesar yang terakhir ini tanggal 30 biaya angkut barang biaya angkut barang sebesar Rp130.000. Jadi yang berpengaruh kas jumlahnya di kredit. Dulu saya buat kolamnya dulu karena kurang. Jadi yang berpengaruh kas jumlahnya di kredit sesuai apa yang kita keluarkan. Jadi sini semua yang kita keluarkan kita jumlahkan, jadi semua
totalnya 1.655.000 rupiah. Selanjutnya kita ke sistem dana tidak tetap dari CV Indah Jaya, pembentukan dana kas kecil tanggal 1 Desember. Sama kas kecilnya di debit 3 juta dan kasnya berkurang di kredit sebesar 3 juta. Nah, tanggal 2 Desember dibeli materai sebesar 320 dalam kurung suplai kantor. Ingat, sistemnya sudah sistem dana darurat, maka pengeluaran juga kita catat seperti biasa. Maka di sini kita tulis beban. Di sini kita akan tulis beban suplai kantor sebesar 320.000 rupiah. Yang berpengaruh adalah kas kecilnya. Jadi di sini kita akan tulis kas kecil berkurang karena untuk membayar 320.000 di kredit. Kemudian tanggal 7 dibayar rekening listrik dan air sama beban listrik sebesar di sini kita tulis dulu aja beban listrik sebesar 340.000 rupiah. Kemudian beban air sebesar 220.000 rupiah. Nah, dan yang berkurang adalah kas kecilnya. Jadi di sini kita tulis kas kecil. Nah, berkurangnya kita jumlahkan beban listrik dan beban airnya, yaitu totalnya 560.000 rupiah. Kemudian tanggal 12 dibayar biaya iklan pada harian Kompas. Jadi di sini kita tulis saja beban iklan harian Kompas sebesar 200.000 rupiah. Nah, yang berkurangnya adalah sama kas kecil. Jadi sini kita tulisnya kas kecil sebesar sama yang ada di debit 200.000 rupiah. Kemudian tanggal 14 kas kecil dianggap terlalu besar, dikembalikan lagi ke kas, berarti kasnya sini kita tulis kas bertambah di debit sebesar 500.000 rupiah. Sedangkan kas kecilnya sini kita tulis dulu kas kecil, karena dikembalikan kas kecilnya berkurang sebesar 500.000 rupiah di kredit. Selanjutnya tanggal
15. Kas kecil diisi kembali, kasnya bertambah di debit jumlahnya. Jadi dijumlahkan apa yang tadi sudah dikeluarkan, yaitu beban-bebannya dari beban suplai kantor, listrik, air, iklan harian Kompas. Jadi kita jumlahkan dari semua beban itu dulu. Kita hitung dari beban listrik, beban air, beban iklan harian Kompas, dan kita jumlahkan semuanya, jadinya jumlahnya 1.080.000 rupiah. Maaf, kebanyakan nolnya. Ulang. 1.080.000 rupiah. Nah, kemudian yang berkurang adalah kas, karena kasnya ngeluarin uang untuk mengisi kas kecil. Jadi sini kita tulis kasnya di kredit sama 1.080.000. Kemudian lanjut tanggal 18, bayar biaya angkut. Jadi di sini kita tulis biaya angkut pembelian sebesar biaya angkut pembelian sebesar 225.000 rupiah. Lanjut, yang berkurang adalah kas kecil. Jadi sini kita tulis kas kecil sama 225. Kemudian tanggal 22, biaya telepon sebesar 400.000 rupiah. Kemudian kas kecilnya berkurang. Sini kita tulis kas kecil. Kas kecil berkurangnya sama 400.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 26. Tanggal 26 adalah dibeli perlengkapan kantor. Jadi sini kita tulis beban perlengkapan kantor sebesar 725.000 rupiah di debit, dan yang berkurang adalah kas kecil di kredit sebesar sama 725.000 rupiah. Selanjutnya tanggal 28, pengobatan karyawan, atau di situ sudah tertulis adalah biaya rupa-rupa. Jadi sini kita tulis tanggal 28, kita catatnya biaya rupa-rupa
sebesar Rp175.000, dan yang berkurang adalah kas kecilnya dicatat di kredit sebesar Rp175.000. Kemudian tanggal 30 yang pertama adalah dibayar biaya angkut barang. Di sini kita tulis biaya angkut barang sebesar Rp130.000. Kemudian kas kecil berkurang di kredit sebesar Rp130.000. Dan 30 yang terakhir atau yang kedua adalah pengisian kembali dana kas kecil. Di sini kita jumlahkan semua apa yang sudah kita keluarkan, tapi nggak usah ditulis kembali apa yang sudah dikeluarkan, cukup tulis kas kecilnya bertambah di debit sebesar. Kita hitung apa saja yang sudah dikeluarkan dari biaya angkat pembelian sampai biaya angkut barang. Kita hitung dari biaya angkut pembelian, biaya telepon, biaya perlengkapan kantor, sampai biaya angkut barang, dan jumlahnya adalah kita jumlahkan dulu, 1.655.000 rupiah. Kemudian yang berkurang adalah kas sebesar Rp1.655.000. Demikian itu penjelasan saya dari sistem dana tidak tetap. Terima kasih.